Pernah nggak sih pas lagi dipijat refleksi, terus Anda kepikiran, gimana caranya ya titik di telapak kaki yang ditekan itu bisa ngaruh ke organ di dalam tubuh? Nah, gagasan ini tuh ternyata bukan hal baru. Udah dari ribuan tahun yang lalu, peradaban kuno itu percaya kalau tubuh kita ini adalah sebuah sistem yang saling terhubung dengan cara-cara yang ya cukup misterius. Hari ini kita bakal coba jelajahi dua peta kuno yang mencoba menjelaskan jaringan tak kasat mata di tubuh kita ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kedengarannya kan hampir mustahil ya. Masa iya sih satu titik di kulit bisa mempengaruhi, katakanlah, lambung kita? Tapi, justru konsep inilah yang jadi dasar banyak banget praktek penyembuhan selama ribuan tahun. Yuk, kita lihat gimana teori kuno ini mencoba menjawab misteri tersebut. Oke, kita mulai bedah satu-satu ya. Jawaban pertama itu datang dari Tiongkok kuno, dengan sebuah konsep yang namanya meridian. Biar gampang, coba deh bayangin ini sebagai sistem jalan tol tak kasat mata yang melintasi seluruh tubuh kita. Jadi, semua ini tuh berawal dari sebuah pengamatan yang sebenarnya simpel banget. Para tabib kuno zaman dulu itu sadar kalau ada yang nggak beres di dalam tubuh. Misalnya ada masalah di organ tertentu. Ternyata ada titik-titik spesifik di permukaan kulit yang jadi sakit atau lebih sensitif kalau disentuh. Dan ini terjadinya nggak acak loh, ada polanya yang konsisten. Terus gimana caranya mereka bisa sampai ke kesimpulan itu? Prosesnya menarik banget loh. Jadi mereka mulai dari pengamatan. Ada masalah di dalam, muncul titik nyeri di luar, di kulit, lalu mereka mengenari polanya. Ternyata titik-titik ini munculnya berurutan, kayak membentuk sebuah jalur. Dari situ, kesimpulan logis mereka adalah pasti ada sesuatu yang nyambungin titik-titik ini di bawah kulit, semacam saluran yang nggak kelihatan. Dan saluran itulah yang mereka namakan Qing, atau yang sekarang kita lebih kenal sebagai meridian. Ini bukan cuma sekedar pipa biasa ya, tapi sebuah jaringan raksasa yang menghubungin semuanya. Dari luar ke dalam, bikin tubuh kita jadi satu sistem terpadu yang utuh. Sistemnya ini juga rapi banget loh, nggak asal-asalan. Ada 14 meridian utama, 12 diantaranya itu berpasangan secara simetris, ada di sisi kiri dan kanan tubuh, dan masing-masing terhubung ke organ-organ spesifik. Terus ada 2 lagi yang jadi jalur utama di garis tengah tubuh kita. Pertanyaan bagus kan? Kalau meridian itu jalan tolnya, terus yang lewat apa dong? Lalu lintasnya itu apa? Nah, ini yang membawa kita ke jantung dari keseluruhan teori ini. Jadi, apa sih yang ngalir di jalan tol tadi? Jawabannya adalah energi vital. Dan untuk benar-benar paham soal ini, kita perlu sedikit menengok salah satu konsep paling dasar dari filosofi Timbur, keseimbangan antara yin dan yang. Coba deh bayangin, energi ini kayak ya aliran sungai kehidupan gitu. Dia ngalir tanpa henti lewat jalur-jalur meridian tadi. Selama alirannya lancar, energi inilah yang menopang semua fungsi tubuh, yang ngejaga kita tetap hidup dan sehat. Tapi energi ini ternyata nggak cuma satu macam. Dia tuh terdiri dari 2 kekuatan yang berlawanan, tapi juga saling melengkapi. Ada yang bisa kita anggap sebagai energi fisik yang aktif, dan ada yin yang lebih mewakili energi yang menenangkan, yang terhubung dengan sistem saraf kita. Keduanya ini harus selalu ada dalam tarian keseimbangan. Dan ini nih intinya, menurut pandangan ini, sehat itu bukan cuma soal nggak lagi sakit ya. Sehat itu adalah kondisi di mana yin dan yang ada dalam harmoni yang sempurna. Penyakit itu justru muncul saat keseimbangan ini goyah, ketika salah satu energi jadi terlalu kuat atau malah terlalu lemah. Keseimbangan ini dijaga lewat sebuah sistem yang sangat terstruktur. 12 meridian utama tadi dibuat berpasangan-pasangan, satu yin dan satu yang untuk saling melengkapi. Contohnya nih, meridian paru-paru yang sifatnya yin itu berpasangan dengan meridian usus besar yang sifatnya yang. Mereka ini dianggap bekerja sama untuk menjaga keharmonisan fungsi di dalam tubuh. Oke, sekarang kita geser sedikit ya dari jalan tol internal tubuh ke konsep kuno kedua yang mungkin Anda lebih sering dengar nih. Kalau meridian tadi adalah jalan tol energi, maka terapi zona atau refleksologi ini ibaratnya adalah petanya, sebuah peta lengkap tubuh kita yang tergambar di telapak kaki. Kutipan ini benar-benar ngerangkum idenya dengan sempurna. Coba deh bayangin, telapak kaki Anda itu seperti cermin miniatur dari seluruh tubuh Anda. Setiap organ, setiap kelenjar, setiap bagian tubuh itu punya titik refleksnya sendiri yang presisi di sana.
Nah, secara resminya ini namanya terapi zona. Tapi kita lebih kenal dengan sebutan refleksologi kan? Intinya, ini adalah metode perawatan yang kerjanya lewat titik-titik refleks di kaki. Dasarnya adalah sebuah keyakinan kalau ada koneksi fungsional yang nyata antara kaki dan semua bagian tubuh kita yang lain. Dan jangan salah, ini bukan temuan baru kemarin sore loh. Sama seperti teori meridian, praktek ini udah tua banget. Akarnya diperkirakan dari Tiongkok kuno sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Oke, jadi kita udah punya dua sistem nih. Satu, saluran energi internal, dan kedua, peta refleks di kaki. Sekarang, ayo kita sambungin keduanya dan lihat gimana tujuan akhir mereka itu ternyata sama persis, memulihkan harmoni di dalam tubuh. Jadi, sebenarnya apa sih tujuan terapi zona ini? Menurut teorinya, ya tujuannya itu buat ngerangsang tubuh supaya bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dengan menstimulasi titik-titik di kaki, harapannya adalah sirkulasi darah jadi lancar, sistem saraf dan hormon jadi lebih seimbang, dan pada akhirnya semua organ bisa berfungsi secara optimal. Gampangnya gini deh, prinsipnya itu, dengan kita kasih stimulasi di titik-titik refleks yang benar di kaki, kita tuh kayak lagi membangunkan lagi kemampuan penyembuhan alami tubuh kita. Kita bantu pulihkan metabolismenya, daya tahannya, dan semua fungsinya secara keseluruhan. Nah, disinilah kedua gagasan hebat ini bertemu, walaupun pendekatannya beda. Yang satu lewat jalan tol energi, yang satunya lagi lewat peta refleks, tujuan intinya itu identik. Keduanya sama-sama ingin menstimulasi titik-titik spesifik di tubuh untuk membersihkan apapun yang jadi hambatan dan mengembalikan tubuh ke kondisi alaminya yang seimbang. Jadi, gimana menurut Anda? Apa benar ya peta kesehatan kita itu sebenarnya udah tertulis di jalur-jalur dan peta tak kasat mata ini? Sains modern mungkin memang belum bisa menemukan meridian secara fisik, tapi gagasan kuno ini menawarkan sebuah perspektif yang sangat menarik, bahwa tubuh kita bukanlah sekumpulan organ yang terpisah, melainkan sebuah satu kesatuan yang saling terhubung. Ini jadi tantangan buat kita untuk berpikir, kira-kira apa lagi ya yang mungkin masih tersembunyi di dalam diri kita?